مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada aku sekalian, sebelum kita belajar, kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas satu saja, yaitu kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Sebelum kita masuk ke inti daripada kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam, kita melihat dulu perbedaan istilah antara Nabi dan Rasul. Nabi ialah seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan diperintahkan untuk disebarkan kepada manusia lainnya. Jadi di sini jelas antara nabi dan rasul, dan seorang nabi dan rasul adalah sudah dipastikan tidak ada nabi dan rasul perempuan, tetapi nabi dan rasul adalah sudah pasti laki-laki. Yang selanjutnya ialah yang pertama kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam merupakan putra dari Ibsha, tinggalnya di kota Bethlehem. Hidup di zaman dua kerajaan, yang pertama Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Talut dan Jalut. Nabi Daud alaihissalam sebelum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, beliau adalah salah seorang daripada tentara Talut. Kemudian Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang tentara yang berhasil membunuh Raja Jalut. Raja Jalut yang kafir dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Raja Talut meninggal atau wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi seorang raja oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kerajaan Raja Talut kepada beliau serta ilmu pengetahuan yang banyak kepada beliau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat juga beliau menjadi seorang rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang agung, yaitu memberikan mukjizat sebuah kitab yang diberi nama Zabur oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam, yang diabadikan atau tertulis di kitab Al-Qur'an, yaitu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, yaitu surat Al-Isra ayat ke-55 atau surat ke-17. Kita bacakan ya sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'di wa ataina Dawuda zabura. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi di atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Maksudnya ialah tidak semua nabi-nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kitab pedoman ya. Tidak semua, hanya sebagian saja. Jadi yang kita ketahui ada 4 kitab yang Allah turunkan ya di muka bumi ini. Nah, itulah nabi-nabi yang diberikan daripada keistimewaan, yaitu diberikan sebuah kitab-kitab. Tidak sampai di situ saja, Nabi Daud alaihissalam juga mempunyai mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, dapat mengubah sebuah besi sesuai keinginannya tanpa bantuan peralatan. Dan juga selain itu Nabi Daud juga mempunyai keistimewaan, yaitu mempunyai suara yang sangat merdu, sampai-sampai makhluk sekitarnya ikut bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala dalam melantunkan isi daripada kitab Zabur yang diberikan Allah kepada beliau, sebuah mukjizat terbesar, yaitu kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Selain itu, kerajaan yang beliau pimpin tidak pernah terkalahkan dan selalu mendapat kemenangan.
Kemenangan tersebut semata-mata semuanya itu tidak terlepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam. Beliau juga menduduki kerajaan atau memimpin kerajaan, bertahta di kerajaan tersebut selama kurang lebih 40 tahun lamanya. Subhanallah. Kemudian Nabi Daud alaihissalam juga dikenal sebagai salah seorang nabi yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya salat malam dan berpuasa setengah tahun lamanya. Biasa yang kita kenal dengan istilah puasanya Nabi Daud alaihissalam, yaitu puasa yang berselang-seling. Misalnya hari ini berpuasa, besok tidak. Besoknya lagi berpuasa, besoknya lagi tidak. Seperti itu. Yang terakhir daripada kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam, beliau juga pernah memulai daripada membangun sebuah masjid atau Baitul Maqdis yang kita kenal sekarang, yaitu Masjidil Aqsa. Beliau yang memulai pembangunan, tetapi nggak sampai selesai pembangunan tersebut, diteruskan oleh anak beliau, yaitu Nabi Allah Sulaiman alaihi salam sampai sekarang ya. Dan beliau itu wafat di umur kurang lebih 100 tahun. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah selesai sudah pelajaran yang singkat pada hari ini, yaitu kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Kisah-kisah yang lainnya nanti akan disampaikan melalui video juga ya, video pembelajaran lagi. Yang kedua nanti adalah kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelum kita tutup, kita akhiri, marilah kita sama-sama berdoa dengan membaca surat Al-Asr dan doa penutup belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, wabil khusus untuk Bapak sendiri dan umumnya kalian semua. Bapak akhiri dengan salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.